Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudaraku, di mana saja berada, nuzul artinya adalah sesuatu yang berpindah dari atas ke bawah. Nuzul namanya. Ya. Jadi ada dua kalimat. Yang satu nuzul, yang kedua Quran. Pertama, kita sering sekali membicarakan tentang nuzulul Quran. Ada pada peristiwa daripada bulan suci Ramadan. Karena Ramadan disebut juga Syahrul Quran. Bulan di mana diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa dan siswi, Dewan Guru rahimakumullah. Yang pertama kami ulangi, nuzulul Quran. Nuzul, sesuatu yang turun dari atas ke bawah. Ini nuzul namanya. Atau sesuatu yang berpindah dari atas ke bawah, nuzul namanya. Maka pertama yang harus kita ingat ada. Yang pertama Allah turunkan Al-Quran. Yang berjumlah 6.666 ayat. Atau 140 surah. Ya, 30 juz Allah turunkan dari Allah sampai Lauhil Mahfuz sekaligus. Jadi Allah pertama turunkan Al-Quran dari Allah sampai Lauhil Mahfuz sekaligus. Lalu siapa yang mengetahui tentang hal ini? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Kapan dan bagaimana Allah turunkan Al-Quran. Pertama kali dari Allah, Allah turunkan sampai Lauhil Mahfuz. Yang kedua, dari Lauhil Mahfuz, kemudian Allah turunkan kembali sampai Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah lapisan langit yang paling dekat dengan daripada Lauhil Mahfuz dan mendekati daripada bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kita sebut dunia. Inilah yang disebut nuzulul Quran, perpindahan dari atas sampai ke bawah. Lalu apa yang harus kita bahas di antara itu? Nah, dari Baitul Izzah barulah Jibril alaihissalam diberikan tugas oleh Allah menyampaikan wahyu berbentuk Al-Quran. Inilah ini yang disebut angsuran-angsuran. Quran diturunkan dari Jibril kemudian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Ya, caranya untuk mengetahui berapa tahun Quran diturunkan, ada yang bilang 22 tahun 2 bulan 22 hari. Atau lebih tepat, lebih enak kita ingat-ingat, Rasul berusia 63 tahun kemudian meninggal dunia. Dan kita ingat Rasul diangkat ke Rasulullahnya atau Nabi Muhammad diangkat ke Rasulullahnya oleh Allah di usia 40 tahun. 63 tahun diambil 40 tahun sama dengan 23 tahun. Artinya Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Baitul Izzah ke malaikat Jibril kemudian kepada Rasulullah berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadi yang perlu kita ingat adalah bahwa yang disebut nuzul Quran itu pertama kali disebut nuzul Quran Allah menurunkan sampai Lauhil Mahfuz, kemudian dari Lauhil Mahfuz ini semua diturunkan oleh Allah sampai Baitul Izzah. Ya, maka ketika angsur-angsuran atau berangsur-angsur Quran diturunkan oleh malaikat Jibril sebagai perantara kepada Nabi Muhammad, ini bukan cuma di bulan suci Ramadan. Ya, perlu kita ingat, Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ini
dari Jibril kepada Nabi Muhammad bukan cuma di bulan Ramadan saja. Kita lihat ada surah Al-Hajj, kita lihat ada surah At-Taubah, kita lihat ada surah puasa dan lain sebagainya. Maka Al-Quran diturunkan selama 23 tahun yang berjumlah 6.666 ayat atau 114 surah. Ini berangsur setiap bulan ada. Bahkan bukan hanya setiap bulan. Bisa Allah turunkan di waktu siang dan di waktu malam. Lalu apa yang disebut? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Yang disebut dalam penjabaran atau tafsir dalam surah ini adalah Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz sampai Baitul Izzah. Sekaligus Allah turunkan, tidak berangsur. Jadi Allah turunkan dari Allah sampai Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz diturunkan oleh Allah sampai Baitul Izzah. Langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berangsur-angsur selama 23 tahun. Ketika Rasulullah di Mekah dan kemudian Rasulullah di Madinah. Maka ada yang disebut surah Makkiyah dan ada yang disebut surah Madinah. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya yang harus kita pahami. Pertama kali angsuran yang pertama. Ya. Surah yang pertama Allah turunkan dari Baitul Izzah melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq. Ya, dari ayat pertama sampai ayat kelima. Maka bacaan dalam surah Al-Alaq, kalimatnya adalah yang terpenting, Iqra, bacalah. Maka seluruh perkara ibadah, baik yang ada di dunia, baik yang gaib, perkara kita hablum minan nas, perkara kita hablum minallah, bagaimana cara kita menempuh pendidikan, bagaimana cara kita bekerja, membantu orang tua dan lain sebagainya. Jangan tinggalkan tradisi kebiasaan yang baik dengan cara kita membaca. Baik membaca kitab Quran, baik membaca pelajaran, atau membaca perkara yang tidak tersurat dalam buku dan dalam Al-Quran. Yang tersirat oleh kita, bisa kita baca. Baca bagaimana? Dengan menyebut nama Tuhanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang yang hendak belajar, orang yang hendak bekerja, orang yang hendak berjuang, ketika diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, segala hal ihwal yang dilaksanakan, insya Allah bernilai ibadah.